Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devinenka Putri. Saya dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video yang telah dikirimkan oleh Bapak Abdul Hanan sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester. Dan videonya mengenai pidato dari Presiden Amerika ke-44, yaitu Barack Obama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Barack Obama. Di sini saya akan menjelaskan nama lengkapnya adalah Barack Hussein Obama. Dia lahir pada 4 Agustus 1961 dan sekarang berumur 58 tahun, yang merupakan politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika yang ke-44. Merupakan orang Afrika pertama yang menempati jabatan tersebut. Lahir di Honolulu, Hawaii. Obama merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi presiden Harvard Law Review. Ia dulunya merupakan seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Ia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004. Namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tahun 2000. Pada tahun 2004, Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret. Pidatonya di Konvensi Nasional Demokrat pada bulan Juli dan pemilihannya sebagai Senat pada bulan November. Ia memulai kampanye presidennya tahun 2007 dan pada tahun 2008 setelah kampanye pendahuluan melawan Hillary Rodham Clinton, Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Ia kemudian mengalahkan calon dari partai politik John McCain dalam pemilihan umum presiden tahun 2008 dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. 9 bulan kemudian, Obama dinyatakan sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2009. Ia terpilih lagi sebagai presiden pada November 2012 mengalahkan Mitt Romney pada Partai Republik dan dilantik untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 2013. Pada masa jabatan pertamanya, Obama mengesahkan Undang-Undang Stimulus Ekonomi sebagai tanggapan terhadap resesi 2007 sampai 2009 di Amerika Serikat dalam bentuk American Recovery and Reinvestment Act of 29 dan Tax Relief, lalu Employment Insurance Reauthorization and Job Creation Act of 2010. Inisiatif besar dalam negeri lainnya pada masa pemerintahannya adalah Pension Protection and Affordable Care Act, Dodd-Frank Wall Street Reform, and Consumer Protection Act, Don't Ask, Don't Tell, Repeat Act of 2010. Lalu Budget Control of Act 2011 dan American Taxpayer Relief Act 2012. Di bidang kebijakan luar negeri, Obama mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat dalam Perang Irak.
menambah jumlah tentara di Afghanistan, menandatangani perjanjian pengendalian senjata New START bersama Rusia, memerintahkan intervensi militer Amerika Serikat di Libya, dan melaksanakan operasi militer yang berujung pada kematian Osama bin Laden. Pada bulan Mei 2012, ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang mendukung pengesahan pernikahan sesama jenis secara terbuka. Saya akan menjelaskan masa-masa kampanye dari Presiden Obama, yaitu pada tanggal 10 Februari 2007, Obama menyatakan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat di depan gedung Old State Capitol di Springfield, Illinois. Pemilihan tempat pengumuman itu dianggap simbolis karena di situ Abraham Lincoln menyampaikan pidato bersejarahnya yang berjudul House Divide pada tahun 1858. Obama menekankan isu pengakhiran perang Irak secepat mungkin, meningkatkan kebebasan energi, dan menyediakan layanan kesehatan universal dalam kampanye yang mengusung tema harapan dan perubahan. Banyak kandidat yang bertarung dalam pemilihan pendahuluan presiden Partai Demokrat. Persaingan besar ini berakhir dengan duel antara Obama dan Senator Hillary Rodham Clinton, dan berlangsung ketat sepanjang proses pemilihan pendahuluan. Akan tetapi, Obama tetap unggul dalam jumlah delegasi karena perencanaan jangka panjang yang baik, penggalangan dana kelas atas, dominasi di negara-negara bagian Kaukus, serta pemanfaatan peraturan alokasi delegasi yang sangat rapi. Pada 7 Juni 2008, Clinton mengakhiri kampanyenya dan mendukung Obama. Pada tanggal 23 Agustus, Obama mengumumkan penunjukan Senator Delaware, Joe Biden, sebagai pasangan kampanye sekaligus calon wakil presidennya. Biden dipilih dari sejumlah calon yang meliputi mantan Gubernur Indiana dan Senator Evan Bayh dan Gubernur Virginia Tim Kaine. Pada Konvensi Nasional Demokrat 2008 di Denver, Colorado, Hillary Clinton meminta para pendukungnya untuk menyampaikan pidato dukungan untuk Obama. Obama menyampaikan pidato penerimaan pencalonannya bukan di tengah karena arena Konvensi Nasional Demokrat, tetapi di Invesco Field at Mile High di hadapan sekitar 75.000 orang. Pidato tersebut ditonton oleh lebih dari 38 juta orang di seluruh dunia. Selama proses pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum, kampanye Obama mencetak rekor penggalangan dana, terutama dalam jumlah kecil. Pada 19 Juni 2008, Obama menjadi kandidat presiden partai besar pertama yang menolak pendanaan publik dalam pemilu sejak sistem tersebut dicetuskan pada tahun 1976. John McCain dicalonkan sebagai kandidat dari Partai Republik dan keduanya mengikuti 3 debat presiden pada bulan September dan Oktober 2008. Tanggal 4 November, Obama memenangkan pemilu dengan 365 suara elektoral dibanding dengan 173 suara yang diperoleh oleh McCain. Obama memenangkan 52,9% suara rakyat dibandingkan dengan 45,7% yang diterima McCain. Ia menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan presiden. Lalu Obama menyampaikan pidato kemenangannya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Grand Park, Chicago. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pidato beliau yang juga dikomen oleh beberapa ahli, beberapa politisi dalam acara Obama yang memaparkan
bahwa dia berbicara pada malam itu adalah kehormatan khusus bagi dirinya. Oleh karena itu, dengan kehadirannya ini, Obama menjelaskan bahwa apa yang menjadi ceritanya merupakan bagian dari kisah Amerika. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa masyarakat Amerika ini saling terhubung. Artinya bahwa semua masyarakat itu bersatu, sehingga tidak ada lagi Amerika liberal dan Amerika konservatif. Yang ada adalah Amerika bersatu. Dalam pidatonya juga Obama menjelaskan banyak pakar yang suka mengkritisinya, tetapi Obama menjawabnya dengan menjelaskan terdapat satu hal yang perlu diinformasikan terhadap mereka. Dalam pidato ini juga Obama menjelaskan bahwa ia percaya bahwa negara Amerika akan lebih baik setelah dari kegelapan politik yang panjang. Dan pidato tersebut dikomen oleh yang pertama adalah menurut Robert Lerman, yang merupakan ketua penulis pidato untuk wakil presiden Gore. Dirinya menyatakan bahwa Barack Obama pada 2004 adalah orang yang sama sekali tidak dikenal. Dalam pidatonya yang sedang berlangsung, tetapi ia menjelaskan bahwa Obama berpidato sangat baik, yang membuat orang berkulit putih menyatakan bahwa meski Obama tidak berkulit putih, tetapi sama seperti mereka, tidak berbeda. Dalam pidatonya, Obama ini juga ada 3 hal yang membuat pidatonya efektif, yaitu menjelaskan kisah ia sukai menggunakan suatu antitesis dalam memperlihatkan hal kontras dan menjelaskan Amerika itu bersatu, tidak ada liberal dan konservatif, sehingga dalam hal ini Robert Lerman menyatakan bahwa pidato Obama ini merupakan pidato yang sangat baik. Lalu ada yang kedua, yaitu Michael A. Cohen, yang merupakan seorang penulis langsung dari jejak kampanye, menjelaskan bahwa pada saat itu Obama mengatakan kepada masyarakat mengapa mereka memilihnya. Dalam hal ini, Obama mencoba mengungkapkan eksistensinya sebagai seorang presiden, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya, sehingga saat itu adalah saat yang baik untuk Obama memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Lalu juga Michael Cohen ini menjelaskan juga bahwa pidato Obama ini luar biasa karena ia menceritakan tentang dirinya. Selain itu, pidato Obama ini memaparkan menghilang peperangan terkait dengan membedakan suatu ras. Tidak hanya di dalam pidatonya ini memberikan argumen pasca partisan, dan dari hal ini pidatonya Obama terkesan sangat serius. Hal ini mengartikan cara kinerjanya yang serius. Lalu ada Carlton McIlwain. Dalam pidato Obama yang berlangsung, McIlwain yang merupakan seorang profesor komunikasi Universitas New York menjelaskan bahwa George Bush, yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat yang ke-43 sebelum Obama ini, membuat Amerika menjadi renggang. Dalam pidato Obama ini, Carlton McIlwain menjelaskan bahwa cara Obama menggunakan tangannya dalam berpidato benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang berenergi dan dinamis. Lalu yang terakhir ada dalam pidato Obama ini, Mario Cuomo yang merupakan mantan gubernur New York menjelaskan bahwa Obama ini merupakan orang yang dilahirkan dengan 2 hadiah besar, yaitu pikiran dan kemampuannya untuk berbicara kepada banyak masyarakat. Selain itu juga Mario Cuomo menjelaskan bahwa dalam pidato Obama ini penuh ketulusan dan itu sangat berarti. Dan inilah cuplikan videonya.
Barack Obama in 2004 was totally unknown. People were saying, I don't know who this guy is. I wonder why they picked him. He had this reputation as a bit of an upstart, as sort of a young, rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Going into this speech, we've had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart. '04 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways an antidote to that. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poor even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. He gives a speech that presages his entire political message of 2008, which is this sort of post-partisan argument. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Obama was born with two great gifts. One is his mind, and the other is his ability to speak to large groups of people. There are three things that Obama does that really makes that speech effective. He wants concrete detail. He likes story, and he loves antithesis, the use of repetition and structure to show contrast. There is not a liberal America or a conservative America. There is one America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. The way he uses his hands, he actually points a lot and does a lot of this, and a lot of this, and a lot of that. In doing so, he gives off this sense of energy. I am new, I'm someone who is dynamic. And he doesn't do that so much anymore. He's a little more solemn and reserved when he gives speeches today, but I think it's more reflective of his office. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty.
the audacity of hope. His appearance at that convention, which was the best speech of the convention, better than John Kerry's, was electrifying, and without it, he wouldn't be president. I think sincerity means a lot. There are people who, when they speak the truth as they see it, and they're very effective doing that. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you. Baik, hal itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.